Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Berikutnya yaitu hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang satu amalan yudkhilunil jannata, yang memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang agung. Wa innahu layasirun ala may yasarahu Allah ta'ala alaih, sesungguhnya amalan tersebut adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi amalan ini mudah, tapi bagi yang Allah mudahkan. Adapun bagi yang Allah tidak mudahkan, amalan ini adalah sangat berat. Dan apa yang Allah mudahkan tersebut karena memang hamba itu menginginkannya, memperjuangkannya untuk beramal yang menjadikan dia masuk surga, dijauhkan neraka. Ditunjukkan oleh Rasulullah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah dan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu atas pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, perisai dari api neraka di akhirat, dan perisai dari syahwat tatkala di dunia. Ini puasa. Kalau sih mana ini nggak kelihatan? Apa kawan? Jadi as-saumu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara,
dan sedekah memadamkan kekeliruan sebagaimana air memadamkan api. Jadi dengan sedekah yang panas jadi dingin, sebagaimana api yang panas dengan air juga jadi padam, yang panas jadi dingin pula. Sedekah penting. Makanya kalau orang yang nggak pernah sedekah, biasanya hartanya habis. Hartanya apa? Habis. Ya, karena memang setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa, Allahumma mu'ti khalafa, Allahumma mumsiku talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah itu tabungan, pengganti. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang tidak memberikan sedekah hilang. Dan biasanya hartanya orang yang enggak sedekah itu hilang. Ya, jadi begini, ini kita sebatas yang kita amati dalam kehidupan. Jadi ada orang-orang yang suka sedekah. Tatkala dia suka sedekah, kekayaannya mungkin jadi enggak sebagaimana orang-orang yang enggak suka sedekah. Yang enggak suka sedekah mungkin kekayaannya sudah banyak sekali, lipat-lipat. Sedangkan yang suka sedekah, ya bagaimana mau hartanya nampak lebih banyak, sudah hampir banyak buat sedekah. Ternyata orang yang sedekah ini mati meninggalkan masjid, meninggalkan pondok, meninggalkan yang lainnya dari kebaikan. Sedangkan orang yang enggak sedekah meninggal dengan harta yang banyak. Kadang keluarganya pun nggak mampu mengurusi. Akhirnya hartanya itu menjadi tempat tumbuhnya macam-macam, ada rumput, ular dan sebagainya, buat kediaman jin. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Berarti keberanian bersedekah itu betul-betul apa? Sebenarnya penyelamat. Ya. Cuman memang manusia ya seperti tadi ya. Jadi sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang fi jawfil lail, di tengah malam. Memang qiyamul lail ini butuh latihan ya, terutama yang berat kan kalau wudu. Kalau wudu ya biasanya, atau kalau pas badannya agak capek. Dan salat seorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Rasulullah membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan lambung-lambung mereka jauh dari kasur-kasur mereka. Maksudnya bangun malam, enggak tidur. Sampai firman Allah Ta'ala, ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah. Dan Allah SWT berfirman, Allah ukhbiruka bi ra'sil amri, mau memberitakan kepada kalian dengan ya kepala segala urusan, wa umudihi, dan tiang-tiangnya, wa dzirwatis sanami, dan juga puncak dari ya, dirwah itu punuknya ya. Bira'sil amri, kepalanya segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya. Maka dijawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam, kepalanya segala urusan adalah Islam. Artinya kalau beramal tapi enggak Islam, enggak diterima. Kepalanya urusan adalah Islam, wa umuduhu as-salah, sedangkan tiang-tiangnya, pilar-pilarnya Islam adalah salat. Wa dzirwatus sanamil jihad, dan puncak dari amalan Islam adalah jihad, untuk melindungi kebaikan Islam dengan adanya jihad.
Kemudian Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalik kullihi, maukah aku tunjukkan intisari dari itu semuanya? Intisarinya itu apa? Dari semuanya tadi. Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian mengambil lidahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil apa? Lidahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga olehmu lisanmu. Jadi menjaga lisan sangat berat sekali. Memang ada orang-orang yang gak bisa ngomong. Kalau ngomong gak lancar. Ya, Anda tahunya dari tatkala mereka sering cerita di kalangan mereka. Dari sisi bicara, mereka akuin lemah. Ternyata dia memiliki kemampuan ya media, jadi nulisnya pinter gitu. Jadi kalau mengendalikan orang, ya menciptakan suasana dan seterusnya dengan tangannya itu. Ini juga sama saja lisan sebenarnya, ya tulisan tangan. Ya. Berarti menjaga ya bahasa tulis. Kuffa alaika hadza, jaga olehmu ini. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan apa yang kita ucapkan? Rasulullah mengatakan, saqilatska ummuka, ini kata hardikan, celaka kamu atau celaka ibumu. Wa al yakubun nas fin nari ala wujihim illa hasaidu alsinatihim, bukankah manusia disungkurkan wajahnya ke neraka jahanam kecuali disebabkan karena hasaidu alsinatihim, yaitu karena ulah ya lidah-lidah mereka. Jadi seseorang disungkurkan wajahnya ke neraka itu sebabnya karena apa? Lidah-lidahnya, dari perbuatan lidahnya, lisannya. Dan ini benar apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ucapan itu seperti yang dikatakan Rasulullah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah itu ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan perkara yang ada pada saudaramu bima yakrah, pada perkara yang dia tidak suka. Jadi memang itu ada padanya. Kalau dibicarakan dia nggak suka. Kemudian ada orang lain yang membicarakannya, itu namanya ghibah. Ghibah ya, membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain yang dibicarakan itu dia tidak suka. Ghibah. Qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, apakah pendapatmu jikalau apa yang aku bicarakan itu ada pada saudaraku tadi? Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul, jikalau memang pada saudaramu itu ada perkara yang engkau katakan, faqad ightabattah, maka sungguh engkau telah melakukan ghibah. Jadi kalau ada kamu ghibah. Wa illam yakun fihi, dan apabila tidak ada dari apa yang kamu katakan tadi, faqad bahattah, maka sungguh engkau telah melakukan kedustaan. Jadi kalau nggak ada namanya hoak, kalau ada namanya ghibah, ghibah berjamaah, hoak juga berjamaah.
Hoak maksudnya hoax ya. Hoax. Apa? Antara hoax sama ghibah sebenarnya dua-duanya parah sih. Sama-sama parah sebenarnya. Jadi baik ghibah ataupun hoax itu intinya untuk mengangkat derajat orang yang melakukan hoax dan derajat orang yang melakukan ghibah dengan cara seperti itu tadi, dengan lisannya. Dua-duanya berbahaya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya, ya Ummu Khaybar, pada perang Khaybar di Mina. Berarti di Mina pernah terjadi perang Khaybar. Khaybar ini kalau nggak salah orang Yahudi ya, orang Yahudi. Sehingga bagi Paro namanya Mukhabarah, karena yang melakukan orang-orang Khaybar, benteng Khaybar. Ya, batu-batu sebenarnya kalau zaman sekarang. Zaman dulu kita nggak tahu ya, tapi zaman sekarang di Mina itu ya batu-batu itu. Prihatin lah ya, wong Arab itu prihatin luar biasa, wong Arab. Ya, tapi karena Allah Maha Eman, akhirnya rezekinya ya ada aja, ya kan. Di Mina pada haji wada, haji terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, oh fi yaumin nahr, bukan Khaybar itu. Makanya loh kok di Mina ini fi yaumin nahr, pada hari nahr, nyembelih kurban. Rasulullah SAW berkhutbah, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, haji wada, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, nggak boleh dilukai ya, apa yang bukan haknya, darah, kehormatan, harta. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, bisyarikum hadza, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, yaitu di tanah haram Madinah, Mekah Madinah. Ala hal balagtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Syahidnya yaitu pada apa? A'radakum, kehormatan. Ya, karena rusaknya kehormatan dengan apa? Ucapan. Haram ya, menjaga privasi ya. Menjaga privasi. Kadang orang-orang yang awam itu malah berusaha menjaga privasi. Berikutnya, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata Aisyah, qultu li Nabi, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza, wahai Nabi, cukup bagimu dari perkara Sofia begini-begini. Ya cukup untukmu ya Nabi, ini Sofia begini-begini nih Nabi nih. Begitu. Ya wajar lah ya, wajar nih Nabi gitu. Ini kan hadisnya yang seperti ini sedikit sekali, ya kan? Berarti kan kebanyakannya damai, cuman tetap ada. Ya, cukup bagimu ya Nabi atas perbuatan Sofia begini-begini. Sofia ini siapa? Ya madunya Nabi ya, madunya Aisyah, istrinya Rasulullah, istri Rasulullah ya, Aisyah cemburu ini. Qala ba'du rawah, sebagian riwayat mengatakan takni qasirah, Sofia itu badannya pendek. Ya, badannya apa? Pendek. Berarti yang bagus yang pendek apa yang tinggi? Berarti yang bagus yang pendek apa tinggi Pak Budi?
Yang bagus yang tinggi umumnya. Nah, buktinya Aisyah mengatakan cukup bagi Rasulullah. Sofia begini-begini, makanya kalau Aisyah kalau Sofia itu pendek gitu kan. Iya kan berarti kan menjatuhkan ya, menjatuhkan. Pendek. Cuman kan beliau cantik ya. Sofia kan cantik. Mungkin Aisyah dari turunan Quraisy gitu ya. Tinggi-tinggi gitu kan. Orang-orang itu kan tinggi-tinggi memang besar-besar, tinggi-tinggi gitu. Nah, ini pendek ini. Kemudian Rasulullah menjawab, laqad qulti, sungguh kamu telah bicara kalimatan dengan satu kata, lau muzijat, jikalau kata-katamu itu untuk mewarnai, untuk mencelup bima il bahri, air laut, lamazajathu, niscaya akan mewarnai warna laut. Maksudnya kata-katamu yang seperti itu tuh aslinya berbahaya itu. Digambarkan seperti kalau buat mewarnai laut, laut terwarnai. Padahal hanya dengan kata-kata begini. Dengan kata cukup bagimu Aisyah begini-gini nih, saya tahu. Padahal yang namanya orang perempuan kalau menjelekan kan detail. Gini kan, ya kan, gara-gara rampung-rampung gitu. Nah, menjatuhkan itu tujuannya apa sebenarnya? Ya cemburu. Jadi kan dur. Jadi orang menjatuhkan sebenarnya kan maksudnya kan yang gini loh. Jatuhkan kan jatuh tiba lah. Tatkala ini tiba kan ini jadi dur ya kan. Misalnya sama-sama nih beri sini. Sini jatuhkan. Ini jatuhkan ini jadi dur ya kan. Gitu loh. Manusia itu nggak boleh Rasulullah begitu. Ya abot ya kan hawa nafsu ya. Ya abot memang. Abot lah. Gitu. Abot. Berat. Qalat kemudian Aisyah mengatakan, wa haqaitu lahu insanan, maka aku ya hikayatkan kepadanya insanan, tentang seseorang. Faqal, maka Rasul mengatakan, ma uhibbu anni haqaitu insanan. Rasul mengatakan, aku tidak suka. Utia apa ini sini? Utia apa? Anni haqaitu insanan. Aku dihikayatkan tentang seseorang. Wa inna li kadza wa kadza. Sesungguhnya aku memiliki begini dan begini. Jadi di sini fikih hadisnya wasiyatul uyub al-badaniyah wa huwa juz'un minal ghibah. Wasful uyub yaitu menceritakan tentang aib badan, ini termasuk daripada ghibah. Jadi misalnya badannya ada ininya dan itunya, itu termasuk dalam kategori apa? Ghibah. Di sini kan ceritakan. Kisahkan bahasanya si fulan gini gitu. Cerita. Ya misalnya, oh aku ngerti si fulan nang dadane ana tompele misalnya kan gitu. Atau misalnya saya tahu itu. Ya misalnya ada panunya misalnya. Nah itu termasuk daripada ghibah. Iya masih nggak suka ya. Itu ada punuknya itu orangnya itu. Nah, misalnya. Sekarang jarang orang punuk kan ya man? Masih ada ya? Punuk sini apa? Ya. Punuk. Insyaallah ya. Nah itu kalau cerita seperti itu termasuk daripada ghibah. Kayak bocah yang telu gitu lah misalnya. Itu kan apa? Ghibah. Kayak delep botong kayak, nah itu ghibah itu. Termasuk daripada jenis apa? Ghibah. Kecuali kalau ada hajat misalnya kasus apa atau mau keperluan apa ya, kasus misalnya pencurian atau apa, ciri-cirinya kayak apa.
ceritakan, atau kejahatan ceritakannya kayak apa, atau karena keperluan misalnya mau menikah ceritakan begitu ya, karena sebagai data. Selagi tidak ada hajat seperti itu, membicarakannya adalah apa? Termasuk daripada ghibah. Contohnya tadi Aisyah, ya, apa yang ada pada Sofia itu pendek, itu Rasulullah mengingkari, ini bahaya ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.